Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita kitab Sahih Al-Bukhari sampai babun idza lam yakun islamu alal haqqah wa kana alal istislam awil khawfi minal qatli ila akhirih. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para syuhada, kepada para sahabat, tabi'in, juga kepada para aulia, kepada para ulama, masyayikh khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maghasani, dan khususan kepada Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Hasani, dan kepada Al-Imam Bukhari rahimahumullah. Amad dan Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakati wa anwari wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun idza lam yakunil islamu alal haqiqah wa kana alal istislam awil khafi minal qatli. Bab menerangkan apabila Islam itu tidak secara hakiki, maka berarti mencari selamat atau takut dari dibunuh. Jadi ketika jihad ada orang yang Islam beneran, ada yang cuma nak cari selamat, pura-pura Islam. Karena kalau enggak ngaku Islam, maka tentu terbunuh di medan perang. Liqaulihi ta'ala qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui Arab mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kamu itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi ucapkanlah kami telah Islam. Jadi Islam kemudian baru iman. Fa idza kana alal haqiqah fa wa ala qawlihi jalla dzikru inna dina indallahil islam. Jadi Islam itu bisa bermakna hakikah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang sesungguhnya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itu Islam secara makna hakiki, bukan hanya sekedar Islam cari selamat, tidak agar tidak dibunuh. Wa bila qala hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Sa'ib an Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan kepada satu kelompok orang. Wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa ajabuhum ilayya. Kemudian
Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu dia sedang duduk, dan kemudian Rasulullah dia tidak memberi makan kepada seorang pada waktu itu. Satu orang tadi diberi makan oleh Rasulullah SAW. Wa a'jabum ilayya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal orang ini, laki-laki satu ini yang mengherankan saya di antara yang lain. Faqultu ya Rasulullah malak, faqultu ya Rasul malak an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'minan. Jadi Sayyidina Sa'ad nengok, ya Rasulullah kenapa ini kok gak dikasih makan ya Rasulullah, padahal aku kalau nengok dia ini orang mukmin, orang beriman ya Rasulullah, kenapa kok gak dikasih makan si fulan ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, au musliman, faqala au musliman, fasakata qalilan, summa ghalabani ma'lamu minhu. Kata Rasulullah, apa beriman apa cuma dia ini muslim? Maksud tingkatan mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Nah, kemudian aku terdiam. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang saya nengok dia orang mukmin ya Rasulullah. Mukmin apa? Muslim, kata Rasulullah. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas terdiam. Untuk apa? Summa ghalabani ma'alamu minhu fa'utu lima qalati fa'utu malak an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan. Jadi Sayyidina Sa'ad masih belum ini lagi, masih tanya ulang dengan Rasulullah, ya Rasulullah kenapa kok fulan ini dibiarkan aja gak dikasih seperti yang lain? Aku kalau menurut saya dia ini orang mukmin. Nah, begitu lagi kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala au musliman, apa dia ini orang muslim saja belum mukmin, kata Rasulullah. Kemudian inni la u'ti, summa qala ya Sa'ad, summa ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu lima qalati wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad tetap aja ngotot, ya Rasulullah ngapa tak dikasih nih? Ini kan orang mukmin juga, kenapa tak dikasih? Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap jawabnya sama, mukmin apa muslim saja nih. Summa qala ya Sa'ad inni la u'tir rajula wa ghairu ahabbu ilayya minhu khasyatan ayakubahu Allahu finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku juga nak ngasih dengan orang tersebut. Ini la u'tir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, tetapi yang lainnya aku lebih suka lagi daripada orang ini. Ini orangnya banyak, tapi aku sebenarnya mau ngasih juga, tapi aku lebih cinta kepada yang lain-lain ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku khawatir, kenapa aku tidak kasih dia? Sebenarnya aku niat juga, tapi aku tak kasih karena aku khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjungkirkannya ke dalam neraka. Jadi Rasulullah ini sudah tahu. Rasulullah ini dia orang munafik, orang mukmin ini sudah tahu. Sudah tahu. Tidak seperti mana kalau sahabat nengok ini kan orang bagus, ngapalah Rasulullah kok tadi kasih. Sampai 3 kali Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah tetap jawabnya, ini orang belum beriman ini. Kenapa aku tidak kasih dia? Karena aku sebenarnya mau ngasih, tapi aku lebih cinta kepada yang lain. Karena aku khawatir nanti dia ini akan dijungkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Rasulullah tahu. Makanya ada sahabat yang mengusulkan kepada Rasulullah, orang-orang munafik, ya Rasulullah kenapa tidak dibunuh saja ya Rasulullah? Dia ikut sholat di belakangmu ya Rasulullah, tapi dia munafik. Kenapa kok tidak dibunuh saja? Apa kata Rasul? Kenapa Rasul nggak mau bunuh orang-orang munafik? Kenapa? Karena orang lain nggak tahu. Banyak ada orang-orang munafik, tapi orang lain nggak tahu. Kata Rasulullah, kalaulah aku bunuh orang-orang munafik ini, maka orang lain nggak tahu, orang bilang anna Muhammad dan qatala ashabah. Muhammad tuh bunuh sahabatnya sendirilah.
Padahal itu orang munafik, tapi orang nggak tahu, yang tahu Rasulullah. Semacam contohnya yang seperti ini. Orang sahabat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini kan orang mukmin. Kenapa Rasulullah kok nggak mau ngasih sampai 3 kali? Nah, kata Rasul, aku mau ngasih juga, tapi aku khawatir dia nanti akan dijungkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai kayak gitu. Itu semacam apa? Mukjizat ya, Rasulullah itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahu Yunus wa Salih wa Ma'mar wa Ibnu Akhi Az-Zuhri an Az-Zuhri babun ifsa'us salam minal Islam. Bab menerangkan tentang menyebarkan salam itu adalah sebagian daripada Islam. Qala Ammar salatun man jama'una faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara tersebut, maka sungguh orang tersebut telah mengumpulkan iman. Imannya berarti sempurna. Apa tuh? Pertama, al-insaf min nafsik. Al-insaf min nafsik, berlaku adil untuk diri sendiri. Insaf itu bijaksana, berlaku untuk diri sendiri. Wa badrus salam lil alam, menyebarkan salam di seluruh alam, suka memberi salam, tak bakhil, tak luki. Kadang-kadang kita ini tak terbiasa nak bersalam dengan orang tak kenal, malu, hanya tak jadi. Orang Arab kenal tak kenal terserahlah, bantailah. Assalamualaikum. Siapa? Weh, tak kenal. Lewat lagi, assalamualaikum. Siapa? Kita orang kalau tak kenal tak salam. Kenal aja tak salam, apalagi tak kenal. Kata Rasulullah, sebarkanlah salam bagi orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Itu. Cuma kadang-kadang malu. Nak salam malu. Orang tak kenal dikasih salam kaget dia. Siapa ini salam saya? Orang kita. Kalau di Arab sana orang tuh salam assalamualaikum. Kadang tak noleh pun. Assalamualaikum. Dia tengok, tak mandang saya tapi salam dia. Meraktekan hadis Rasulullah SAW. Memang kadang-kadang kayak gini, memang kita kadang-kadang berat dalam arti malu. Banyak orang yang tidak menebarkan salam karena malu. Lewat orang banyak. Orang bersalam itu yang berdiri memberi salam yang duduk. Yang menunggang memberi salam kepada yang jalan. Itu caranya gitu. Jadi bukan terbalik. Yang duduk memberi salam kepada yang berdiri, yang jalan memberi salam kepada yang naik. Tapi tidak, ini yang naik mobil, kawan tuh naik motor, assalamualaikum, gitu. Yang betul gitu. Yang naik motor bersalam dengan yang naik sepeda, assalamualaikum. Yang naik sepeda bersalam kepada yang jalan bersalam kepada yang duduk. Urutannya kayak gitu. Jadi kenapa? Karena di sini naik sepeda, kawan sebelah naik mobil, nak bersalam macam malu aku ni siapa? Naik motor jelek, dia naik mobil Fortuner, kata assalamualaikum, dikira nak minta duitnya pula. Yang betul tuh yang naik mobil cantik salam sama yang bawahnya. Tapi kadang-kadang yang repot ni, kalau dah megang mobil tak bersalam lagi, tak ada bus. Siapa nih? Tengok plat dia, oh dia, sampai hafal platnya tuh. Tak pakai salam lagi, buka kaca, assalamualaikum. Orang banyak lewat, kaca hitam naik ke atas, terus tak ada salam. Orang kamu lihat, buka kaca turunkan, assalamualaikum, assalamualaikum. Senang orang, tak harus bagi duit, kan gitu. Bagi duit lagi bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, itu bagus lagi. Ini dah tak salam, tak bagi duit, sombong betul. Siapa tuh? Dah plat nomornya dah hafal dah mobilnya. Kadang-kadang yang di dalam ini perasaannya malu nak mengulur salam. Itulah salah kita kan. Kadang-kadang malu, segan. Yang lebih repot lagi takut diminta duit. Ini kacau. Jadi gaya tak kenal aja daripada kenal-kenal diminta duit, kacau nanti.
Nah, kacau. Udahlah kasih salam aja. Kau bagus aku kasih salam selamat kau akhirat kau. Kau kasih duit kau tak selamat pun tak ada guna. Dalilnya orang yang loke, orang yang bakhil. Tapi kalau ada ya kasih, kalau tak ada ya kasihlah salam. Kata Rasulullah, afsus salam wa atimut ta'am. Sebarkan salam, kasih makan. Wasulu billaili wan nasu niyam, salatlah di tengah malam ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat. Ketika kita mendoakan orang lain, itu berarti kita mendoakan diri kita sendiri. Tengok kita jalan. Ketemu sama 100 orang. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Waalaikumsalam, engkau juga selamat. Ketemu, keselamatan kamu. Waalaikumsalam, engkau juga selamat. 100 orang mendoakan kita. Satu waliullah, selamat kita. Kan gitu. Satu ada orang soleh saja. 99 orang biasa, satu orang soleh. Semoga kau selamat kata dia. Engkau juga selamat. Oh, selamat kita. Makanya tadkhulul jannata bisalam, masuk surga kau dengan selamat. Kenapa bisa gitu? Didoakan orang soleh. Apa tak? Cuma itulah kadang-kadang kita tradisi kita memang tak tradisi apa namanya nih, salam. Saya ini saking tak terbiasa. Kalau orang kita kan biasanya salam Jepang, tet. Saya ini kalau digitukan orang bingung mana klakson nih. Tak bisa saya nak jawab salam Jepang. Naik motor nih, tet. Taulah dia salam dia nih kan. Klakson ini sebelah kanan ke sebelah kiri, tak bisa jawab saya. Sorry lah aku tak jawab, kan? Dah lewat, bingung saya nak cari klakson, bingung. Subhanallah, salahlah starter pula dipecet, elah tak bunyi. Assalamualaikum, gitu. Kita jawab pun senang. Mana nih tak ketemu. Lampu sen dipecet, mana lah bunyi. Mana masalah? Tak terbiasa. Bikin orang terkejut malahan. Nah, assalamualaikum. 200 orang kita jumpa. Orang berkelompok nih, satu kelompok besar. Ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu orang soleh, 2 orang soleh. Selamat kita didoakan ya. Semoga engkau juga selamat. Apa tak selamat? Selamat. Ini termasuk vaksin. Kan? Vaksin nabawi namanya nih. Vaksin yang bukan kita doa untuk diri kita sendiri ini, dosa banyak. Tak mempan. Orang lain doa kita mempan. Karena dia orang soleh, makanannya pun bagus-bagus, bersih, halalan thayyiban. Ini makan tak jelas, hitam, abu-abu, embat semua. Macam mana doa nak diterima sama Allah? Jadi 3 perkara kalau ini berkumpul, maka di situ sempurnalah iman seseorang. Al-insaf min nafsik, berlaku adil terhadap diri sendiri, bijaksana terhadap diri sendiri, jangan menzalimi diri sendiri. Wa badlul salam lil alam, menebarkan salam untuk alam, semua alam, siapa saja, kenal tak kenal. Wal infaq minal iqtar. Yang ketiga, berinfak dari ngirit. Iqtar tuh ngirit alias dekat ke bakhil. Irit. Ngirit itu tak bagus. Al-iqtar. Ngirit itu tidak bagus. Ngirit itu lebih ke bakhil, tak bagus. Jadi orang tuh kalau dia suka berinfak, tidak bakhil, ya, suka menebarkan salam, itu pas betul lah. Assalamualaikum kasih duit, assalamualaikum kasih duit. Apa tak surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi memang susah kayak gini. Karena nak salam dia boleh lah ngasih duit. Ini duit siapa? Zaman sekarang nih, kita bukan orang kaya raya. Niat ajalah. Sementara ini mudah-mudahan Allah kabulkan. Wa bila qala hadatsana Utbah qala hadatsana Laits. Ini semuanya orang soleh ini yang disebutkan di sini. Utbah ini orang adil, siqah, tak pernah bohong. Kalau dia pernah bohong sekali aja tak masuk di Imam Bukhari, tak masuk.
Jadi sanadnya Imam Bukhari ini syaratnya orang betul-betul jujur, cerdas, soleh, tidak pernah berbohong, tak pernah lupa, baru dia masuk di sini. Kalau tak masuk. Syaratnya itu rawinya Imam Bukhari itu berat. Ketahuan pernah dia pelupa sekali, tak masuk di sini, tak masuk. Jadi betul-betul orangnya soleh, betul, cerdas, ya, luar biasa. Hadatsana Lais an Yazid. Lais ini Imam Lais ini satu kurun dengan Imam Malik bin Anas, sama-sama orang alim. An Yazid, insyaallah Imam Lais ini, atau bisa jadi Lais yang lain. Yazid bin Abi Habib an Abi Khair an Abdullah ibn Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam khairun. Ya Rasulullah, amalan Islam apa yang paling bagus ya Rasulullah? Qala tut'imut ta'am. Kata Rasulullah, kasih makan. Ngasih makan. Jadi masalah bagus sebetulnya kita. Kadang-kadang di masjid-masjid itu setiap pagi Ahad ada bikin sarapan. Ngaji dulu, habis itu sarapan sama-sama. Ini Nabi suruh, bukan Nabi tak suruh. Sedekah makan tuh Nabi suruh, bukan khusus ngisi tong masjid aja. Bagus itu, tapi kan Nabi juga suruh. Ini bahkan sahabat tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus dalam Islam? Tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Apa tak bagus? Wa taqra'us salam, jangan dipikir orang kalau dah beri makan dah habis dah, tak dapat pahala lagi. Ya, tidak gitu juga. Itu nanti kata Rasulullah SAW di padang mahsyar di akhirat nanti, semua kalian itu kelaparan kecuali orang-orang yang memberi makan di dunia ini. Nanti di padang Arafah semuanya telanjang kecuali orang yang memberi pakaian. Barang siapa yang memberi pakaian, maka Allah akan memberinya pakaian nanti di akhirat. Semuanya nanti dalam keadaan haus kecuali orang yang bersedekah minuman. Maka barang siapa yang memberi minum, Allah akan memberi minum nanti di akhirat. Itu penting juga. Jadi kadang-kadang ya infak semuanya macam-macam gitu juga, tapi divariasi lah, variasi, jangan semen terus, ya kan? Tak semen besi, tak semen besi, tak besi apa itu terus, ya sekali-sekali nasi lemak, lontong, pecel, tak masalah. Macam gini nih ngaji malam apa, malam Sabtu, sekali-sekali makan, tak masalah, boleh. Apa pula tak boleh? Nanti tambah lama tambah ramai pengajian kita, Pak. Betul. Berkah hadis Rasulullah SAW. Iya. Hadisnya tuh imut ta'am kering. Tak ada apa-apa. Macam mana ini? Kan? Kita bikin. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa lillah. Imam Ghazali bilang, aku pertama tuh menuntut ilmu tidak karena Allah. Kok bisa? Jadi pertama dulu Imam Ghazali riwayatnya, beliau ini ditinggal wafat ayahnya waktu masih kecil. Dia dua bersaudara, Muhammad dan Ahmad, itu namanya, kakak beradik. Imam Ghazali namanya Muhammad, saudaranya namanya Ahmad, dua-duanya anak yatim. Terus si ayahnya yang meninggal ini, dia berwasiat kepada saudaranya, ini tolong nanti kalau aku udah meninggal, ini aku ada harta sikit, suruh untuk anakku dua ini biar mondok, untuk dia mondok pesantren. Akhirnya ketika wafat ayahnya, Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad itu disuruh mondok, Muhammad dan Ahmad. Dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saudara berarti Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Tengok namanya deh. Ahmad Muhammad Hamid. Ahmad Muhammad Hamid itu nama mutar-mutar.
Abdullah, Abdurrahman itu. Nah, akhirnya namanya duit itu tak banyak, akhirnya habis. Masih kepingin mondok lagi, macam mana nih, duit dah tak ada. Akhirnya Imam Ghazali mencari madrasah yang gratis. Makan gratis, tidur gratis, bisa ngaji. Bagi dia. Supaya apa? Makan gratis. Nah, makanya kata Imam Ghazali, saya ini pertama nuntut ilmu ini tak karena Allah, karena nak cari makan gratis. Tak punya duit lagi, duit bapak habis. Fa'abal ilmu illa lillah. Tetapi ilmu itu pada akhirnya dia tidak mau dituntut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia belajar, makan gratis. Tapi ilmu yang dipelajari Imam Al-Ghazali itu dia tidak mau dituntut kecuali karena Allah. Maksudnya apa? Akhirnya Imam Ghazali ini sadar dia, aku ngapalah belajar ini kok karena nasi gratis. Ternyata ini hadis Rasulullah, ini jauh lebih penting dan harus semuanya harus lillahi ta'ala. Akhirnya berpindah dari karena makan gratis menjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ngaji sambil makan pun tak masalah. Sedekah makan. Berkah luar biasa. Makanan di majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan di majlis tafsir Al-Qur'an. Itu luar biasa. Namanya kita Bukhari ini, kalau orang bikin khataman, woi, kita aja tidak ada, mereka orang-orang para ulama, luar biasa keberkahannya, berkah luar biasa. Jadi nanti tambah ramai, nanti karena Allah, akhirnya karena Allah. Itu begitu. Nah, kalau kita nurutkan perasaan bakhil, memang keterusan sampai mati memang. Bakhil kalau diturutin sampai mati, bakhil terus. Mati baru tahu kalau bakhil itu tak berguna. Pertama kata Rasul ya muta'am, beri makan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini semuanya ini nasihat dari Rasulullah semuanya. Ini keluar dari rasanya Rasulullah. Walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi ini dulu Nabi ini pernah bilang macam gini, ditanya. Makanya Rasulullah SAW pernah kumpulkan orang-orang yang lemah-lemah, kumpulkan du'afa, orang-orang miskin. Kumpulkan kata Rasulullah. Karena sesungguhnya kalian ini diberi pertolongan oleh Allah, kalian ini diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah kalian. Orang tua renta, ya, anak-anak yatim melarat, janda-janda melarat, itu Allah ngasih kita pertolongan karena mereka, ya. Kalau tak ada mereka entahlah dah. Kalau tak kering lah sumur ini semua tak akan turun lagi hujan. Atau banjir sekali hancur semuanya. Kadang-kadang Allah nanti turunkan hujan bukan untuk kita para pendosa nih, tapi Allah kasihan sama atuk-atuk, kasihan sama bayi-bayi, Allah kasihan sama anak-anak yatim, Allah kasihan sama janda-janda melarat-melarat yang miskin-miskin itu. Yang banyak duit senang-senang ikut hujan, dia pun dapat juga. Air sumur penuh, dia pun ikut minum. Aslinya Allah itu kasihan dengan orang-orang yang lemah. Kata Rasul, sesungguhnya kalian ini ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah kalian. Jadi mestinya orang-orang yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, itu harus terima kasih sama orang-orang miskin-miskin. Terima kasih. Allah nak ngasih mereka, tapi kita ngambilnya lebih banyak. Kan gitu. Nikmat yang sebenarnya Allah berikan ini itu sebenarnya untuk mereka, tapi kita nih malah ngambilnya lebih banyak daripada mereka. Jadi seandainya tidak ada hewan-hewan ternak, ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, ataupun bayi-bayi yang menyusui, maka kita ini entahlah apa yang terjadi tidak tahu.
Sekarang ini semua udah mulai kering, dah bingung dah. Bingung. Kalau Allah tak turunkan hujan sampai 2 bulan, macam mana kita kira-kira nih? Siapa yang bisa jolok langit biar turun hujan? Tak ada yang bisa. Sentani itu kering, mati. Kita minum air asin. Macam mana coba? Siapa yang bisa jamin 1 bulan ke depan mesti hujan, 2 bulan ke depan mesti hujan, 3 bulan? Siapa yang jamin? Perkiraan nanti hujan sampai bulan Mei umpamanya. Itu kan perkiraan saja, meleset kan bisa terjadi. Coba kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja Allah tuh kena binasakan manusia tuh. Cukup langit ditahan, tidak usah hujan, dah mati semua orang. Apalagi atau dihujankan sekali, banyak kan sekali, mati juga semua. Babun kufranil ashir wa kufrin ba'da kufrin fihi an Abi Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilai qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Ibni Abbasin qala Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nara fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Lau ahsanta ila idza kunna ad-dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita yang dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperlihatkan neraka, kata Rasulullah. Faidan aksaru alia an-nisa, dan ternyata kebanyakan isi neraka itu adalah para wanita. Jadi neraka itu isinya banyak perempuan, banyak perempuan. Jangan suka perempuan tak betul, nanti jadi kawannya di neraka. Naudzubillah. Cari yang halal-halal saja, yang tak halal tak usah. Yang halal ada, kenapa yang ambil yang tak halal? Kalau yang tak tahan, cepat-cepat nikah. Jangan ikut nanti naudzubillah sama naudzubillah ya. Terjerumus. Kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita, kata Rasulullah. Rasul ditampakkan perempuan, semuanya banyaknya perempuan. Yakfurna qila ayakfurna billah. Kemudian ditanya, apakah karena orang-orang wanita itu kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kok pada masuk neraka banyak sekali perempuan itu? Kenapa? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan, orang wanita itu banyak masuk neraka bukan karena kufur, bukan karena kafir, tidak beriman kepada Allah, tetapi karena dia ini tidak taat kepada suaminya, enggak taat sama suaminya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka tidak tahu terima kasih kepada suami, juga tidak tahu terima kasih, tidak pernah bersyukur terhadap kebaikan suami. Nah, itu mengantarkan kepada neraka itu. Macam suami dah penat kerja cari duit, dia cemberut aja, kapan senyumnya? Suami pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, penat. Dia tetap aja pasang muka cemberut. Kau kapan nak senyum, dek? Abang dah penat ngasih duit tiap hari, kau tetap tak senyum. Tak ada terima kasih dengan suaminya. Jaga-jaga. Hati-hati jadi istri ini.
Suami yang penat engkau bersenang-senang dengan yang lain, nah kiamatlah nanti di akhirat. Jangan macam-macam. Yang cari duit lain, dia tinggal enak-enaknya saja, malah menyenangkan hati orang lain. Jadi suami hanya jadikan babu kuli saja, diambil duitnya saja, tapi tidak dibahagiakan, tidak disyukuri. Wa yakfurnal ihsan, dia tidak, wanita ini banyak istri-istri yang dia tidak berterima kasih terhadap kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila aidahunna dahra summa ra'at minka syai'an, seandainya engkau, kata Rasulullah, berbuat baik kepada mereka, para istri-istri itu 1 tahun, kata Rasulullah. 1 tahun kau berbuat baik dengan istri-istrimu, dengan istri kalian, kemudian dia melihat darimu 1 saja perkara tak baik, 1 perkara tak baik. Qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Wah, kata istrinya tadi, aku ni tak pernah nengok abang ni baik dengan aku, kata dia. Ini kata Rasulullah nih, 1 tahun kau berbuat baik dengan istrimu, sekali je pak bikin tak bagus, abang ni memang tak baik dengan saya, kata dia. Ya Allah dek, yang tiap hari abang pergi pagi pulang malam, 1 tahun buat apa? Kau makan tuh dari mana? Aku jaga engkau dan sebagainya, nyamuk gigit kau abang yang tepuk. Engkau bilang abang tak pernah buat baik. Ini jaga perempuan ahli neraka yang seperti ini. Jangan macam-macam. Ahli neraka tak ada terima kasih. Cobalah pikir, dia duduk di rumah, kadang orang abang tuh kena panas, kena hujan, tidur entah di mana tak tahu, yang penting balik datang bawa duit. Dia di rumah ya, kadang santai main handphone ya. Apa tak enak. Nah ini masalah. Yang repot lagi, abangnya kerja, si istri juga kerja lain. Dia dapat kesenangan di tempat lain. Suaminya pak banting tulang, ternyata dia malah digunakan waktu itu untuk istilahnya ngambil perhatian, bersenang-senang dengan yang lain. Ini luar biasa dosanya, luar biasa. Gak pernah dia berterima kasih kepada suami. Jaga-jaga, itu tanda-tanda penghuni neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.